Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Kantin Sehat dan Ramah Lingkungan. Nah, jadi untuk materi yang pertama yaitu tujuan kantin sehat dan ramah lingkungan. Di sini ada 3 tujuannya. Yang pertama itu satu, meningkatkan kualitas dan kesehatan makanan yang disajikan. Nah, ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran para siswa untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang untuk kesehatan tubuhnya. Ada beberapa cara agar sekolah dapat meningkatkan kualitas kesehatan makanan yang ada di kantin. Untuk yang pertama itu, sekolah membentuk tim penilaian yang sekolah meningkatkan kualitas bahan baku. Yang ketiga, sekolah meningkatkan kualitas teknologi pengolahan. Yang keempat, sekolah meningkatkan variasi menu. Yang kelima, sekolah menggunakan label gizi. Yang keenam, sekolah meningkatkan kesadaran konsumen. Yang ketujuh, sekolah menggunakan food truck sehat. Dan yang kedelapan, sekolah mengembangkan program makan seimbang. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu mengurangi penggunaan plastik dan sampah di lingkungan sekolah. Upaya ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar. Cara untuk mengurangi penggunaan plastik. Yang pertama itu kita bisa memilih produk yang kemasannya ramah lingkungan. Yang kedua, guru dan siswa membawa tas, botol dan alat makan sendiri. Dan yang ketiga, jangan menggunakan plastik kantong atau kantong plastik. Nah, untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekitar itu, yang pertama kita bisa menyortir sampah. Diharapkan di sekolah itu menyediakan 2 jenis kotak sampah, karena kan sampah ada yang bisa diuraikan dan ada yang tidak bisa diuraikan. Untuk yang kedua, merecycle barang-barang yang bisa didaur ulang. Dan yang ketiga, jangan membuang sampah sembarangan. Untuk tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pola makan sehat dan kelestarian lingkungan. Ini ada beberapa cara. Contohnya jika di sekolah, bisa menggunakan materi-materi yang ada, seperti contohnya materi tentang gizi dan kesehatan, materi tentang kelestarian lingkungan, dan materi tentang lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya itu tentang indikator keberhasilan. Yang pertama yaitu tentang peningkatan kepuasan siswa dan staf terhadap kantin. Nah, yaitu seperti kualitas makanan yang beragam dan yang sehat, serta kebersihan dan kenyamanan. Kemudian yaitu fasilitas yang lengkap untuk kenyamanan siswa. Yang kedua yaitu pengurangan jumlah sampah plastik yang dihasilkan, contohnya seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan penggunaan kemasan yang dapat diurai. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran siswa tentang pola makan sehat dan kelestarian lingkungan. Nah, contohnya itu seperti guru bisa mengajak siswa untuk melakukan kegiatan yang sekolah. Nah, bisa mengajak mereka untuk bergotong royong dan tidak membuang sampah sembarangan. Serta kalau belajar pola makan sehat, guru juga bisa dapat memberikan informasi terkait makanan seimbang dan makanan yang sehat bagi siswa. Dan yang keempat, berkurangnya sampah organik dan buang akhir. Penggunaan pengolahan bahan limbah yang efektif dan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Jadi yang selanjutnya ada sumber daya yang dibutuhkan. Nah, yang pertama itu ada gizi. Yang pertama itu ada kerjasama dengan ahli gizi. Maksudnya itu kita berkolaborasi atau berdiskusi dengan ahli gizi untuk menyiapkan makanan yang lebih sehat dan bergizi. Yang kedua ada bahan-bahan ramah lingkungan untuk kemasan. Nah, ini barang-barang yang bisa didaur ulang dan bisa terurai. Nah, seperti kertas atau karton, dia kan biasanya bungkus buat makanan itu bisa terurai dan bisa didaur ulang. Kemudian contohnya ada kaca yang biasanya dipakai buat botol itu. Buat botol kaca itu bisa didaur ulang dengan dilelehkan kembali dan dibuat barang baru. Kemudian contoh yang ketiga ada daun pisang. Pembebasan daun pisang ini biasanya di makanan tradisional untuk bungkus makanan, dan ini terbuat dari daun kan, jadi dia bisa terurai. Kemudian tempat sampah terpisah. Nah, tempat sampah terpisah ini bisa macam-macam ya, misalnya bisa jadi
barang organik dan non-organik. Jadi kan bisa memisahkan mana yang diulang, mana yang harus dibuang. Kemudian ada alat dan bahan untuk pembuatan kompos. Nah, ini alat dan bahannya itu bahan buat kompos itu ada bahan dari hijau. Nah, barang dari hijau ini seperti rumput yang baru dipotong, kemudian barang bekas sayur, buah, kemudian ada ampas kopi, kemudian ada kotoran hewan. Nah, barang yang coklat itu seperti daun kering, terus gergaji, bekas gergaji itu, sampah gergaji. Nah, kemudian bahannya selanjutnya itu ada air dan tanah. Nah, kompos itu biasanya itu digunakan itu dalam waktu beberapa bulan dan bahkan sampai 1 tahun. Kemudian yang kelima ada dukungan dari pihak sekolah dan komunitas. Nah, ini penting ya, karena kalau kita mau melakukan kantin sehat dan ramah lingkungan tanpa dukungan dari pihak sekolah atau komunitas, kita bakal susah. Jadi bakal minim orang yang mengajak, orang yang sadar akan ini, dan kita susah untuk mewujudkannya. Di sini ada langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama itu penyusunan menu sehat. Jadi penyusunan menu sehat itu kegiatannya bekerja sama dengan ahli gizi untuk menyusun menu sehat yang seimbang. Tujuannya yaitu untuk menyediakan pilihan makanan yang sehat, yang bergizi bagi siswa dan staf. Yang kedua ada pengganti kemasan plastik. Jadi pengganti kemasan plastik ini menggantikan kemasan plastik dengan kemasan ramah lingkungan. Contohnya itu seperti kertas atau bioplastik. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh kantin. Dan yang terakhir itu, yang ketiga ada pembuatan kompos. Jadi pembuatan kompos ini kegiatannya untuk mengolah sampah organik dan kantin mengolah sampah organik dari kantin menjadi kompos untuk taman sekolah. Tujuannya yaitu untuk mengurangi sampah organik dan memanfaatkan kembali menjadi pupuk Selanjutnya itu survei awal. Nah, contoh kegiatan ini seperti mengadakan survei kepada siswa dan staf sekolah mengenai kepuasan mereka tentang kantin saat ini, referensi makanan, dan kesadaran lingkungan. Nah, tujuan ini untuk mengidentifikasi kehidupan dan masalah yang ada. Kemudian selanjutnya ada edukasi dan sosialisasi. Nah, contoh kegiatannya ini seperti mengadakan seminar atau workshop tentang gizi seimbang dan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik. Tujuannya ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi siswa dan staf sekolah mengenai pola makanan sehat dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada penyediaan tempat sampah terpisah. Contoh kegiatan ini seperti menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik, sampah anorganik, dan tempat sampah anorganik. Dan selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Contoh kegiatan ini seperti melakukan monitoring secara berkala terhadap penerapan program dan mengevaluasi hasilnya. Tujuannya itu untuk menilai efektivitas program dan membuat perbaikan yang diperlukan. Meningkatkan sebuah aspek proyek aksi nyata yang berjudul tentang kantin sehat bisa mengembangkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas makan dan hingga pengolahan sampah.